Halo Lur, piye kabare? Semoga sehat selalu ya Lur. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul Hotel Mumbai yang telah rilis pada tahun 2019, dibintangi oleh aktor-aktor terkenal diantaranya Dev Patel, Armie Hammer, dan Nazanin Poniadi. Bagi masyarakat India, 4 hari di penghujung bulan November pada tahun 2008 akan selalu dikenang sebagai hari-hari terkelam dalam sejarah bangsa. Betapa tidak, kota Mumbai yang dikenal sebagai sentra bisnis mendadak diserang secara membabi buta oleh sekelompok pria bersenjata. Sebanyak 174 jiwa melayang sia-sia, sementara lebih dari 300 penyintas mengalami luka-luka. Serangan dilancarkan ke 8 titik di berbagai penjuru kota, termasuk hotel bintang 5 bernama The Taj Mahal Palace Hotel yang kerap menjadi singgahan orang-orang penting dari seluruh dunia. Yuk Lur, gak usah lama-lama, langsung kita gaskan aja ke ceritanya. Di pagi hari di kota Mumbai 2008, terlihat kedatangan sekelompok teroris yang berjumlah 10 orang. Mereka masing-masing membawa tas dan membagi tugas untuk menyebar ke 3 titik, di antaranya ke Hotel Bintang 5 Taj Mahal, Stasiun CST, dan juga kafe bernama Lil Oval. Terlihat warga hilir mudik sangat padat seperti apa yang terjadi di stasiun pada umumnya. Mereka pun bersiap untuk melakukan rutinitasnya masing-masing. Tiba-tiba saja serangan membabi buta terjadi dan korban pun berjatuhan di sana. Setiap stasiun televisi mulai mengabarkan tentang kelamnya kota Mumbai. Jumlah korban yang mencapai lebih dari 100 orang beserta para pejalan kaki yang ditembak secara brutal. Sementara di Hotel Taj Mahal, semua yang ada di sana terlihat sangat sibuk dalam menyambut kedatangan tamu VIP, yaitu arsitek asal Amerika bernama David dan pasangannya yang berasal dari India, Zahra Kasani. Kedatangan keluarga kecil itu pun kemudian disambut dengan sangat baik oleh kepala resepsionis dan segenap karyawan di sana. Oberoi selaku kepala koki mulai mengecek satu persatu anak buahnya, mulai dari kebersihan hingga kerapian setiap pakaian mereka. Di sini kita pun akan dikenalkan dengan seorang Arjun, yaitu pegawai yang disuruh kembali pulang. Saat itu ia menggunakan sandal jepit karena memang sempat kehilangan sepatunya. Tak ingin kehilangan pekerjaan, Arjun pun memohon-mohon menceritakan mengenai beban hidupnya yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk biaya persalinan istrinya. Akhirnya Oberoi selaku kepala koki tersentuh dan bersedia meminjamkan salah satu sepatunya yang ia pakai. Mumbai sebagai pusat kota India kini sedang dihadapkan dengan teror yang begitu mencekam. Rasa aman dan juga ketenangan setiap warganya mulai terusik ketika berbagai serangan yang dilakukan teroris secara membabi buta serentak terjadi di 12 titik. Menjelang malam, para karyawan kembali melakukan briefing untuk menyambut tamu VIP lainnya, yaitu Godesky. Walaupun telah diketahui kalau Godesky tipe orang yang ribet, Oberoi tetap mengingatkan kalau tamu adalah dewa. Dan bagaimanapun sifat mereka, para karyawan harus tetap sopan bahkan tersenyum. Di sisi lain, teroris kembali melanjutkan aksinya di Cafe Li Opal. Mereka pun langsung menembaki semua orang yang ada di sana, siapapun tanpa pandang bulu. Tujuan mereka hanya membuat orang di sana tersungkur mati mengenaskan. Beruntung sebagian turis dan warga sekitar yang berada di luar bisa melarikan diri menjauh dari kafe. Para tamu dan juga keadaan hotel saat ini terlihat damai dan tenang. David beserta istrinya pun terlihat sangat menikmati makan malamnya di lobi hotel. Para resepsionis terlihat melakukan pekerjaannya masing-masing dengan tenang. Namun tiba-tiba saja keadaan menjadi sangat ramai dan kepanikan pun terlihat di sana.
Ternyata posisi kafe yang tidak jauh dari hotel membuat warga dan sebagian turis yang melarikan diri memaksa mereka untuk berlindung dan masuk ke dalam hotel. Bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari, ternyata 2 orang teroris di kafe, termasuk 2 lagi yang memang bertujuan ke hotel ini, ikut masuk bersama. Tiba-tiba 4 teroris yang ada mulai menembaki setiap orang yang ditemuinya. Arjun yang melihat peristiwa itu langsung mengisyaratkan kepada semua tamu yang ada untuk mematikan lampu dan berlindung di bawah meja. Setelah berhasil melakukan serangan di lobi, mereka kemudian menyisir setiap kamar dan lantai yang ada di hotel. Mereka kembali membantai satu persatu orang yang muncul di sana. David yang sangat khawatir tak henti-hentinya berusaha menghubungi Sally. Namun saat telepon mulai tersambung, salah seorang pegawai hotel yang terlihat ketakutan tiba-tiba masuk ke kamarnya ditambah suara tembakan yang terdengar sangat dekat. Ia pun bergegas bersembunyi di balik lemari baju saat para teroris itu masuk. Naas bagi si pegawai hotel tersebut, ia pun harus tertembak secara mengenaskan. David yang merasa anaknya sedang terancam mulai nekat menyelinap dan segera menaiki lift. Di sini David hampir saja ketahuan karena mereka teralihkan oleh makanan yang ada di sana, dan David pun berhasil lolos dan langsung menemui Sally. Ia pun langsung memeluk anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Di luaran hotel, istri Arjun melihat dari berita bahwa keadaan saat ini sedang genting karena serangan teroris. Sedangkan polisi Mumbai sendiri saat ini cukup kelimpungan karena memang tidak mempunyai pasukan khusus untuk mengantisipasi serangan teror yang besar, dan akibatnya mereka pun harus menunggu pasukan dari New Delhi yang diperkirakan akan datang beberapa jam ke depan. Melihat kondisi yang semakin membuat cemas, Oberoi yang memang tahu seluk-beluk hotel akhirnya menelpon Arjun untuk mengajak semua tamu yang bersamanya untuk pergi ke lantai 6. Sementara dirinya akan menyusul sekalian berusaha menyelamatkan para tamu yang selamat. Lantai demi lantai mereka lalui dan akhirnya sampailah ke tempat tujuan. Di sini Oberoi langsung menerima Arjun dan rombongannya, sekaligus mereka pun meminta maaf atas kejadian yang tidak terduga tersebut dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Pembantaian demi pembantaian pun dilakukan di dalam hotel. Bahkan kali ini mereka menyandra resepsionis untuk menelpon setiap kamar dan mengabarkan akan adanya evakuasi, sehingga setelah tamu kamar tersebut keluar, mereka pun akan dibantai dan dihabisi. Tak lama setelah itu datanglah seorang resepsionis bersama beberapa tamu. Di sana salah seorang terlihat tertembak dan tanpa tunggu lama akhirnya mereka pun semua segera menolongnya. Namun karena lukanya memang cukup parah dan daripada tak tertolong, akhirnya Arjun pun siap mengambil resiko untuk mengantarnya keluar agar bisa dibawa ke rumah sakit. Sementara David untuk menyelamatkan Sally dan anaknya, ia pun rela harus tertangkap dan dibawa ke ruangan lain. Arjun dan 2 polisi tadi kini telah sampai di ruangan CCTV dan mereka pun langsung melaporkan pada atasannya tentang apa yang mereka lihat di layar tersebut. Keadaan yang semakin terpojok ditambah lagi peluru mereka yang sudah habis, akhirnya polisi itu pun harus mundur dan menyelamatkan diri dari sana. Di suatu kesempatan, David melihat si teroris menelpon keluarganya dan sepertinya ia cukup menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Namun karena ia sendiri menganggap bahwa hal itu adalah jihadnya, ia pun menjadi sangat begitu bingung. Pagi pun tiba, lewat telepon, teroris itu pun mengatakan bahwa telah tiba waktunya untuk membakar hotel Taj Mahal, dan setelah itu mereka pun mulai menyisir dan memasang bom di setiap sudut hotel.
Sementara di sisi lain, Arjun membawa para tamu yang tersisa ke lantai 6 dan langsung melaporkan keadaan kalau kini hotel telah dibakar dan tidak ada tempat lagi yang tersisa. Mendengar keadaan semakin tersudut, Oberoi pun langsung memberi arahan dan mengajak para tamu di sana untuk mengambil resiko dan pergi dari ruangan itu melewati tangga darurat dan menuju ruangan dapur. Satu persatu mereka pun ditembak dengan kejam. Sementara di luar, satuan dari New Delhi terlihat mempersiapkan diri. Dan mereka mulai membagi posisi dan melakukan pergerakan untuk memasuki hotel. Sedangkan teroris kembali mulai menembaki para tamu hotel yang berlarian di sana. Arjun semakin sibuk dalam upaya penyelamatan tawan tersebut. Bahkan kepala resepsionis mengorbankan dirinya untuk menahan serangan terhadap para tamunya. Dan saat itulah satuan polisi muncul dan mulai melawan mereka. Setelah sekian lama berjibaku, akhirnya Arjun dan yang lainnya berhasil keluar hotel. Rasa aman yang telah direnggut kini bisa mereka rasakan kembali. Arjun pun memeluk Oberoi dan melampiaskan harunya. Zahra kini bertemu dengan Sally dan memeluk kembali anaknya dengan penuh haru. Sementara Arjun bisa kembali pulang ke rumahnya dan meraih kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Di akhir film, Oberoi kembali membuka Hotel Taj Mahal. Setelah 3 tahun lebih hotel itu ditutup. Dari IMDb, film ini memiliki rating 7,6. Dan menurut saya yang cocok buat film ini adalah 8. Mungkin segini saja lur review dan pembahasan film Hotel Mumbai. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari KD Kaf. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.